Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hestuning Tias Maharani Perdana. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Prodi PGSD Gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil refleksi pembelajaran dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh Program Studi PGSD PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo di bawah bimbingan dari Dr. Mukti Widayati M.Hum. Mengawali presentasi ini, izinkan saya mencuplik beberapa poin penting yang selanjutnya akan saya paparkan dalam uraian presentasi saat ini. Poin pertama yaitu terkait dengan identifikasi diri. Yang kedua terkait dengan pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga yaitu terkait dengan desain inovasi pembelajaran. Yang keempat terkait dengan refleksi dan pengalaman belajar yang telah saya tempuh. Dan yang kelima terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya. Demikian adalah paparan presentasi yang dapat saya simpulkan. Menutup presentasi ini, izinkan saya memberikan kesimpulan atas hasil belajar yang saya peroleh selama menjalankan program profesi pendidikan guru ini. Yang pertama adalah perjalanan PPG ini adalah bukan akhir dari segalanya, tapi justru menjadi awal dari sebuah pengabdian yang lebih bermakna. Kini saatnya bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga menginspirasi, karena seorang guru yang hebat bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga menyalakan semangat, harapan, dan karakteristik dalam setiap jiwa setiap peserta didik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang saya lakukan untuk dapat mencapai visi tersebut? Yang pertama, meningkatkan kompetensi sebagai calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. Melalui pendidikan profesi guru ini, saya merasa sangat bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk dapat mempelajari hal baru terkait bagaimana mendesain inovasi pembelajaran yang baik, bagaimana menerapkan pembelajaran dengan pendekatan yang sesuai dengan era abad 21, dan keterampilan dasar yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya pada saat saya menempuh sarjana pendidikan. Yang kedua, mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi seorang guru profesional. Sebagai seorang calon guru yang profesional, saya menyadari bahwa penting untuk senantiasa meningkatkan kompetensi diri melalui berbagai macam pelatihan, workshop, maupun evaluasi diri. Hal ini tentunya membantu saya untuk senantiasa berkembang. Sebagaimana pernyataan dari Ki Hajar Dewantoro, didiklah siswa sesuai dengan zamannya. Ini menyadarkan saya bahwa sebagai seorang guru, justru sayalah yang harus senantiasa belajar dan tidak boleh lelah dalam belajar untuk mengajar. Karena pada dasarnya, guru berperan sebagai seorang pembimbing bagi peserta didik untuk dapat mencapai perkembangan yang optimal. Langkah ketiga yaitu mengikuti atau merencanakan dan melaksanakan layanan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan para peserta didik. Karena setiap peserta didik itu adalah spesial, maka guru hendaknya senantiasa dituntut untuk mengembangkan inovasi pembelajaran yang tidak hanya menyenangkan, tapi dapat memenuhi kebutuhan dasar dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Tugas guru bukan hanya sekedar mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik saja, tetapi juga tentang menanamkan karakteristik baik, karakter baik yang kelak nantinya akan menciptakan peserta didik atau siswa yang cerdas, tapi juga berkompetensi serta berakhlak mulia.
Selanjutnya yaitu mengoptimalisasi media pembelajaran untuk mendukung keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Media pembelajaran yang tepat akan mengoptimalkan peserta didik untuk mencapai pemahaman yang mendalam dalam suatu pembelajaran. Hal ini sama dengan menggunakan metode, teknik, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang terakhir adalah menciptakan pembelajaran yang inklusif dan menyenangkan bagi semua peserta didik. Pembelajaran inklusif artinya adalah pendekatan pembelajaran yang memastikan bahwa setiap siswa atau peserta didik tanpa terkecuali akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi, kebutuhan, serta latar belakang mereka. Selama saya mengikuti perkuliahan PPG calon guru ini, saya berkesempatan untuk mempelajari mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia, di mana dalam mata kuliah ini membantu saya untuk memahami bahwa pendidikan di Indonesia tidak boleh sekedar hanya meniru sistem dari luar, akan tetapi harus berpijak pada budaya, nilai, dan jati diri bangsa. Saya juga diajak untuk merefleksikan peran guru sebagai pendidik yang merdeka dalam berpikir, merdeka dalam mengajar, dan menjunjung tinggi kemerdekaan belajar siswa. Selain itu, mata kuliah ini menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan yang humanis, inklusif, yang relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, saya dibekali dengan pemahaman mendasar terkait bagaimana proses pembelajaran dan asesmen seharusnya dirancang dan dilaksanakan secara efektif. Dalam perkuliahan ini, saya mempelajari bagaimana prinsip pedagogis seperti pembelajaran yang berpusat pada siswa, diferensiasi, serta pentingnya menciptakan suasana pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif. Selanjutnya, pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya diajarkan pentingnya memahami dan merespon keberagaman siswa dalam proses belajar. Pada mata kuliah ini saya belajar bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, gaya belajar, serta kesiapan belajar yang berbeda. Oleh karenanya, guru tidak bisa menerapkan satu pendekatan yang seragam kepada semua siswa, melainkan perlu menyusun strategi pembelajaran yang fleksibel yang berpihak pada keberagaman tersebut. Saya mempelajari bahwa dalam bentuk diferensiasi seperti diferensiasi konten yaitu materi ajar, diferensiasi proses yaitu cara belajar, dan diferensiasi produk yaitu hasil belajar dapat diterapkan berdasarkan profil belajar siswa. Selain itu, saya juga diajak untuk mengembangkan keterampilan dalam melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, merancang aktivitas yang bervariasi, serta menyusun asesmen yang adil dan adaptif. Pada mata kuliah PPL 1, memberikan pengalaman awal yang sangat berharga dalam mengenal dunia pendidikan di sekolah secara utuh, membangun hubungan sosial dengan warga sekolah, dan mulai memposisikan diri sebagai bagian dari komunitas pendidikan. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya mendapatkan bantuan dan memahami bahwa sebagai seorang calon guru untuk dapat mengenali siswa secara lebih utuh dan baik dari segi karakteristik dan perkembangan kebutuhan belajar, maka faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran harus diperhatikan. Selanjutnya, pada mata kuliah perspektif sosiokultural dan pembelajarannya, mata kuliah ini membantu saya untuk memahami bahwa seorang calon guru itu harus mengenali siswanya secara lebih utuh.
secara lebih baik dari segi karakteristik perkembangan, kebutuhan belajar, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajarannya. Dalam mata kuliah PPKS, yaitu mata kuliah pencegahan kekerasan seksual, saya mempelajari terkait konsep dasar kekerasan seksual, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, dan dampaknya terhadap individu, keluarga, serta masyarakat. Pada semester 2, saya mendapatkan mata kuliah Computational Thinking dalam program PPG ini, di mana mengajarkan saya keterampilan dalam berpikir yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis, mirip dengan cara kerja komputer. Selanjutnya, dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, pendekatan pengajaran dan asesmen yang berpusat pada kebutuhan siswa sangat relevan untuk diterapkan dalam model pembelajaran seperti Teaching at the Right Level atau TARL dan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Selanjutnya, pada pembelajaran sosial emosional, melalui mata kuliah ini, saya dipersiapkan untuk menjadi guru yang tidak hanya berfokus pada hasil akademik saja, tetapi juga perkembangan kepribadian serta kesejahteraan emosional peserta didik secara menyeluruh, sehingga mendukung tercapainya atau terciptanya lingkungan belajar yang holistik dan manusiawi. Pada mata kuliah PPL 2, di sini saya memiliki tahap lanjutan dari praktik mengajar di sekolah mitra yang dirancang untuk mengintegrasikan teori dengan praktik nyata di lapangan. Pada tahap ini, saya tidak hanya mengamati tetapi juga terlibat secara aktif dan mandiri dalam merancang, melaksanakan, serta merefleksikan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi seorang guru profesional. Selanjutnya, pada mata kuliah proyek kepemimpinan, saya mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pemanfaatan limbah kulit pisang untuk menjadi pupuk organik. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan di sekitar sekolah dan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dan agen perubahan sosial. Dan yang terakhir, pada mata kuliah seminar PPG, seminar ini bukan hanya sekedar ajang presentasi, namun juga ruang belajar yang menunjukkan bahwa menjadi guru adalah sebuah proses yang mana terus berkembang. Seminar ini memperkuat keyakinan saya bahwa seorang guru itu bukan hanya sebagai seorang pengajar, tetapi juga seorang pembelajar sejati yang senantiasa selalu terbuka dalam evaluasi dan juga peningkatan kapasitas diri. Selanjutnya, pengalaman bermakna pada mata kuliah PPL 2. Mata kuliah PPL 2 atau Program Pengalaman Lapangan 2 adalah program PPG yang mana merupakan tahap lanjutan dari praktik mengajar di sekolah mitra yang dirancang untuk mengintegrasikan teori dengan praktik nyata di lapangan. Pada tahap ini, saya tidak hanya sekedar mengamati, tetapi juga terlibat secara aktif dan mandiri dalam merancang, melaksanakan, serta merefleksikan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi guru profesional. Dalam mata kuliah PPL 2 ini, saya menerapkan berbagai keterampilan yang telah saya pelajari sebelumnya, seperti perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, penggunaan asesmen formatif dan sumatif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, serta pendekatan sosial emosional. Saya juga dilatih untuk membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didik, guru pamong, dan warga sekolah lainnya. Melalui mata kuliah PPL 2 ini,
saya dapat mengembangkan kemampuan reflektif dan adaptif terhadap dinamika di kelas dan sekolah, termasuk bagaimana menangani keragaman karakter dari peserta didik, mengelola kelas secara inklusif, serta menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan real di lapangan. Mata kuliah ini menjadi ruangan penting untuk menguji kesiapan saya sebagai seorang guru profesional, sekaligus memperkuat komitmen terhadap pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, manfaat dari PPL 2 ini, saya dapat mengembangkan kemampuan reflektif dan adaptif, yang mana hal ini akan sangat bermakna. Melalui pengalaman langsung di kelas, saya belajar bagaimana dapat menerapkan teori yang selama ini telah saya pelajari langsung pada saat perkuliahan. Saya tidak hanya merancang dan juga melaksanakan pembelajaran, tetapi belajar untuk menghadapi dinamika kelas yang beragam dan juga kompleks, mulai dari keberagaman karakteristik siswa dan juga pengelolaan manajemen waktu hingga tantangan dalam asesmen. PPL 2 ini membantu saya untuk mengasah keterampilan pedagogik seperti membuat modul ajar yang berpihak kepada siswa, menggunakan asesmen formatif untuk menyesuaikan strategi pembelajaran, serta membangun komunikasi yang hangat namun tegas kepada siswa. Saya juga belajar pentingnya refleksi yang harus saya lakukan setelah mengajar untuk mengetahui apakah dari pembelajaran tersebut saya berhasil atau perlu diperbaiki. Selain itu, saya merasakan juga bagaimana membangun sebuah relasi profesional dengan guru pamong dan warga sekolah. Hal ini memberikan saya perspektif baru tentang budaya sekolah serta kerja tim dalam pendidikan. Yang paling penting dalam PPL 2 ini memperkuat keyakinan saya bahwa menjadi seorang guru bukan hanya soal menyampaikan materi saja, tapi juga membimbing, mendampingi, dan menjadi teladan bagi para siswa dalam setiap aspek kehidupan mereka. Pada desain pembelajaran inovatif, desain pembelajaran inovasi yang telah diterapkan pada pembelajaran dan asesmen berupa modul perangkat pembelajaran yang selanjutnya diimplementasikan dalam suatu kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT untuk mendekatkan siswa dengan pembelajaran yang lebih kontekstual. Pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT ini bermanfaat untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif, adil, dan relevan dengan kehidupan siswa. Dengan menghargai latar belakang budaya siswa, CRT membantu menumbuhkan keterlibatan, keaktifan siswa, membangun hubungan yang kuat antara guru dan siswa, serta mendorong adanya prestasi belajar. Guru yang menerapkan CRT juga cenderung lebih reflektif dan bebas dari bias, sehingga dapat menyusun pembelajaran yang berpihak pada semua peserta didik. Selain itu, CRT dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa, memperkuat identifikasi diri, serta mengajarkan nilai toleransi dan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide ini, saya akan memaparkan artefak sebagai bukti dari pembelajaran. Dalam artefak yang saya lampirkan ini, pertama terdapat modul ajar, di mana pada identifikasi desain pembelajaran, di sini saya mengajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada fase B atau kelas 3 SD. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan adalah peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan menerapkan tata caranya. Elemen dalam pembelajaran tersebut adalah teks narasi berupa teks deskripsi narasi dan juga paparan puisi.
Tujuan dari pembelajaran tersebut adalah yang pertama, setelah diberikan instruksi dari guru, peserta didik dapat berpendapat dan menilai pendapat teman yang tepat sesuai dengan keadaan dan tempat bicara. Yang kedua, setelah memberikan teka-teki tentang nama tempat, peserta didik dapat menilai gambar dan warna pada ilustrasi yang ada. Selanjutnya, dalam artefak pembelajaran ini, saya juga mencantumkan video pembelajaran yang memuat penerapan CRT dalam pembelajaran tersebut. Di sini, pendekatan CRT membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan dan pengalaman siswa. Ketika siswa merasa bahwa identitas budaya dan latar belakang mereka dihargai, maka mereka akan lebih termotivasi untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG ini merupakan pengalaman belajar yang sangat berharga dan transformatif bagi saya. Selama proses ini, saya tidak hanya diperkaya dengan pengetahuan pedagogik saja, serta penguasaan materi, tetapi juga ditempa untuk menjadi guru yang reflektif, kreatif, dan adaptif. Praktik pengalaman lapangan menjadi momen penting yang membuka wawasan saya tentang realitas pembelajaran di kelas, sekaligus mengasah kemampuan dan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan siswa. Saya belajar untuk menjadi lebih peka terhadap karakteristik siswa, membangun komunikasi yang hangat, serta mengelola kelas dengan lebih bijaksana. PPG juga membentuk pola pikir profesional yang berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat. Pengalaman ini telah memperkuat keyakinan saya bahwa menjadi guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi membentuk masa depan. Berikut ini adalah rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk memulai karir sebagai seorang guru. Yang pertama adalah mengembangkan perencanaan pembelajaran yang kontekstual dan berpusat pada siswa. Sebagai langkah awal, penting halnya bagi seorang guru untuk menyiapkan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Pembelajaran yang dirancang tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga harus membangun keterlibatan aktif dari para siswa, menumbuhkan karakter serta mengembangkan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Selanjutnya yang kedua, membangun hubungan positif dengan komunitas sekolah. Guru pemula perlu menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, serta orang tua. Hubungan yang harmonis akan mendukung kelancaran dari proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta inklusif. Hal ini juga dapat menjadi fondasi untuk membentuk budaya sekolah yang sehat dan kolaboratif. Yang ketiga, melakukan refleksi dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Seorang guru profesional adalah pembelajar sepanjang hayat, maka penting untuk rutin melakukan refleksi atas praktik mengajar, mencari umpan balik, serta mengikuti pelatihan seperti webinar atau komunitas belajar. Dengan terus mengembangkan diri, seorang guru akan lebih siap dalam menghadapi tantangan di kelas, sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa.